Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Mardiyah Universitas Gadjah Mada yang berbahagia, perkenalkan saya Dendar Lianto dari Fakultas Teknik UGM. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan mencoba bercerita sedikit mengenai kontribusi keilmuan dari bidang teknik mesin, khususnya energi yang sedang saya geluti dalam konteks hikmah puasa Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh dan dengan harapan menjadi hamba yang bertakwa. Dan perintah puasa ini juga sudah diberikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita. Kemudian yang menarik lagi bahwa di dalam bulan Ramadan selama kita berpuasa, kita diminta untuk menahan haus dan lapar dan juga menahan segala keinginan ragawi kita, keinginan untuk berbuat, dan kita juga dilarang untuk berbuat yang tidak diperkenankan oleh agama kita. Dari perintah agama ini kami melihat ada beberapa hal hikmah yang bisa kita petik. Satu, dengan adanya puasa Ramadan ini menjadikan kita sebagai hamba yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan adanya puasa Ramadan ini kita dapat merasakan bagaimana penderitaan saudara-saudara kita yang hidup dalam kondisi kurang beruntung dari sisi perekonomian, di mana mereka mengalami kekurangan pangan, mengalami kekurangan makanan, dan kita bisa merasakan penderitaan tersebut. Namun di balik semua itu tentu ada suatu sifat yang bisa kita rasakan, yaitu sifat empati dan sifat menyayangi sesama makhluk Tuhan. Di balik semua itu juga dapat juga kami sampaikan bahwa puasa memang membatasi kita untuk berbuat hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama. Namun tidak boleh kita lupakan bahwa selama puasa produktivitas kita tidak boleh menurun. Artinya umat Islam dituntut untuk tetap berproduksi, untuk tetap berproduktif sesuai dengan profesi dan bidang keilmuan kita. Dari sisi keilmuan yang saya geluti, yaitu bidang energi, kami bisa menyampaikan beberapa hal yang bisa kita lakukan sehubungan dengan hikmah Ramadan tahun ini. Kita tahu bahwa kita baru saja mengalami sebuah krisis kemanusiaan, yaitu pandemik COVID-19. Pandemik mengajarkan kepada kita bahwa yang mendapatkan dampak ekonomi yang terbesar dari pandemik adalah semua lapisan masyarakat. Kalau kita mengacu kepada sejarah bangsa Indonesia, pada tahun 98 kita pernah mengalami krisis ekonomi. Namun yang mendapatkan dampak negatif itu adalah orang-orang berpenghasilan menengah ke atas. Sedangkan di tahun 2020-2021, di mana pandemi COVID-19 itu mulai ada, yang mendapat masalah adalah semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang terdidik, sebagai seorang ilmuwan, tentu kita harus berpikir bagaimana kontribusi kita bisa mengangkat ekonomi masyarakat dari orang-orang terdampak. Indonesia khususnya sudah memiliki aturan yang cukup baik di bidang tata kelola energi. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 yang kita kenal sebagai Undang-Undang Energi. Sebagai turunannya, kita juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 yang kita kenal sebagai Kebijakan Energi Nasional atau yang disingkat dengan KEN. Di dalam KEN itu sudah ada target untuk tahun 2025, tahun 2050 mengenai bauran energi terbarukan di dalam bauran energi nasional. Adapun targetnya adalah sebagai berikut. Di tahun 2025, bauran energi kita ditargetkan 23% dari energi terbarukan.
Sedangkan di tahun 2050 target energi bauran kita untuk energi terbarukan lebih dari 31%. Dan pertanyaannya, lebih dari 60% energi atau sektor kelistrikan kita berasal dari PLTU yang digerakkan oleh bahan bakar batu bara. Kalau itu kita phase out secara total dan digantikan dengan jumlah yang sama dengan energi terbarukan, artinya kita tidak tumbuh. Oleh karena itu, kami di Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan PT Pembangkit Listrik, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, beserta beberapa stakeholder nasional mengembangkan konsep listrik kerakyatan, yaitu kita bisa mengurangi porsi batu bara sebesar 5% dengan menggunakan potensi biomasa. Biomasa bisa kita dapatkan dari sampah-sampah yang kita proses menjadi RDF dan juga wood chip atau wood pellet yang berasal dari hutan tanaman energi dan hutan tanaman sosial. Yang menjadi keunggulan dari konsep ini adalah bahwa dalam proses bisnis energi ini yang mendapat manfaat adalah rakyat kecil atau orang kecil, di mana proses bisnisnya dilakukan oleh badan usaha milik desa dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga pemerintah dalam proses capacity building, meningkatkan kualitas produk dan juga menjamin kualitas produk dan mendesain alat-alat produksi. Dan PT PLN bertindak sebagai off-taker dari hal tersebut, sehingga jika proses bisnis ini bisa berjalan, BUMN yang bergerak di bidang produk kehutanan dan juga badan usaha milik desa, kemudian PLN dan perguruan tinggi bisa bersinergi, dan yang mendapatkan impact positif terbesar adalah masyarakat kecil. Demikian yang bisa kami sampaikan, salah satu contoh keilmuan yang kami bangun yang diharapkan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat bawah dalam kerangka pengembangan energi dan kelistrikan ke masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.